Ya, orang-orang yang hufaz Quran, salah satu riyadhah mereka 40 hari puasa dan 40 kali khatam. Nah, setelah itu baru ya dia menjadi betul-betul seorang hafiz Quran yang mutqin. Tanpa itu, tanpa riyadhah itu, orang yang hafiz Quran cuma sekedar hafal. Apalagi yang cuma hafal sebulan. Ada tuh sebulan hafal 30 juz. Ya, ketika ditanya kemana-mana, Fatihah aja nggak kelar bisa jadi. Gara-gara cuma setoran doang gitu. Ya, maka ya jangan sampai kita punya keluarga, anak ya hanya sekedar hafal. Mudah-mudahan hafal juga dapat dijaga hafalannya. Amin. Ya, kemudian istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Kemudian ini juga sunnah juga nih, tardidul ayah, diulang-ulang ayatnya yang kita baca. Ya, apabila ayat itu tentang neraka, langsung kita bayangin ya tentang neraka. Ya, apabila ayat itu tentang surga, tentang harapan kepada Allah, itu kita bayangin itu. Maka tadabbur itu adalah bacaan yang diulang-ulang. Dan ini juga diamalin sama sahabat. Ya, ada beberapa sahabat yang kagak berhenti-berhenti itu membaca satu ayat, diulang lagi sampai subuh, begitu. Ya, masya Allah. Kemudian ya kalau bisa nih ya tahsinus saut, ya suaranya dibagusin ketika membaca, ya tapi tidak berlebihan. Ya, kemudian terakhir yaitu menjaga mushaf, ya kita betul-betul hormati mushaf karena itu adalah kalamullah. Kita jaga jangan sampai dia terbuka gitu, tutup ya, biar tutup. Kemudian tidak ada kita meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Jadi kalau udah Al-Quran udah di atas, jangan ada yang lain-lain ya, termasuk buku juga jangan di atas Al-Quran ya, itu salah satu kita cara. Kemudian wala yudok tahtal wisadah, jangan ditaruh di bawah bantal lah kita tidurin lah Allah. Iya. Kemudian jangan dijadikan sebagai tempat senderan Al-Quran di sini, senderan biasa Al-Quran. Nah, atau ya jangan sampai juga terkena debu. Nah, kita sering Quran buan semua di rumah. Karena jarang dibaca. Ya. Masya Allah. Kemudian ini ada tambahan daripada guru kita ya, bahwasanya membaca tilawat Al-Quran tidak menjadi benar kecuali melalui guru. Ya, jadi nggak bisa kita baca Quran pakai YouTube, ya ngikutin YouTube nggak bisa, harus pakai guru, ya gurunya yang sanadnya mutasil nyambung, sehingga bacaannya benar sesuai dengan hukum tajwid. Karena baca Quran itu talaki, sebagaimana Jibril mentalakikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad mentalakikan itu kepada para sahabat, ya kemudian ditulis oleh para penulis Al-Quran dari para sahabat, gitu. Jadi nggak bisa kita baca hanya sekedar kita udah selesai baca Iqra nih ya, Iqra berapa jilid tuh? 6 ya, Iqra 6, habis itu kita udah lancar baca Quran langsung, itu nggak bisa ya, pasti ada salahnya ya. Maka mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah sama seperti sholat jenazah ya, apabila sebagian orang sudah mempelajarinya maka gugurlah dosa kepada yang lainnya. Tapi mengamalkan hukum-hukum tajwid hukumnya fardu ain. Nah itu beda. Ya. Kita meskipun nggak wajib belajar hukum ilmu tajwid, ya, tapi ngamalinnya fardu ain gimana itu? Bingung ya? Iya, berarti emang kita kudu belajar sama guru. Iya. Karena guru itu pasti menerapkan ilmu-ilmu tajwid. Jadi kita nggak mesti belajar ilmu tajwidnya, tapi kita kudu bener bacaannya, gitu. Maka inilah orang yang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah, ya seperti buah yang wangi dan rasanya juga enak. Kemudian orang mukmin yang tidak baca Quran seperti tamroh, ya tidak ada wanginya tapi dimakan manis, ya korma dimakan manis kan. Kemudian orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, ya yaitu wangi raihan. Raihan itu apa ya? Raihan lah, bau ya. Tukang wangi tahu nih, raihan.
ya, wanginya enak dan rasanya tapi pahit. Dan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Handolah, ya, yaitu yang tidak ada wanginya dan rasanya juga pahit. Handolah itu adalah tumbuhan yang tumbuh seperti daun-daunan semangka. Ya, semangka itu kan ada pohon daunnya tuh. Nah itu disebut dengan Handolah. Ya, warnanya sama, bentuknya seperti tomat. Ya, bentuknya kayak tomat, tapi dia nggak ada rasanya dan pahit. Ya. Kemudian apa hukumnya membaca Al-Quran ketika dalam kondisi ngantuk? Kan kita sering tuh. Ya, justru kalau kita pengen tidur, susah tidur nih, baca Quran. Insya Allah cepat tidur. Ya. Nah hukumnya apa? Tukroh, makruh. Ya. Kenapa? Karena khawatir ketika kita baca, kemana-mana nanti bacaan kita nyambung, ya kemana-mana, ya. Nah itu sudah waktu ya. Baik, terakhir al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-adab bersama Rasulullah, ya. Rasulullah itu hidup, ya, hidup di alam barzah, alam kuburnya, dan beliau itu dilaporkan amalan-amalan umatnya setiap hari, ya. Jadi Jibril itu kan masih ada tugas, ya. Tugasnya apa? Melaporkan amalan-amalan umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.